untuk nanti bertentangan dengan undang-undang pers sendiri ya. Tapi cocok sama undang-undang ITE. Iya, dicocokin sama undang-undang ITE. Misalkan tadi ada fitnah gitu ya. Ini Teror. langsung ya Mbak. Oke. 5, 4, 3, 2, Dulu, Mbak. 1. Iya deh. Sudah mulai ya? Oke, silakan Mbak Firly. Oke, kita tunggu yang mau masuk dulu ya, kira-kira ya, karena kita juga 2 live nih, live di Instagram, juga live-nya di podcast, bukan live ya, kalau di podcastnya record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Komunikasi, selamat pagi Mbak Senja. Selamat pagi Mbak Firly, cerah banget hari ini. Cerah banget hari ini ya. Apa kabar Mbak Senja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini pada pagi hari ini pagi-pagi banget nih ya, hari Selasa gitu, 28 Mei ya Mbak Senja. Saya Firly Anissa, salah satu dosen ilmu komunikasi, dan ada Saya Senja Yustitia, temannya Mbak Firly di komunikasi juga. ya, kami 2 orang dosen dari komunikasi, ingin ya sharing, kemudian ingin juga berdiskusi dan menyuarakan isu yang sedang hot hari ini gitu ya, isu-isu yang harus kita bicarakan hari ini, dan ada kaitannya dengan kajian komunikasi juga ya, kajian Betul. komunikasi, kajian media juga gitu, yang berkaitan dengan background dari prodi kita ilmu komunikasi dan program magister ya. Program magister media dan komunikasi ini baru berdiri ya Mbak Senja ya. Betul. Baru berdiri, kebetulan saya menjadi kaprodinya dan akan running bulan September. Nah ini sekalian promo, sekalian promo. Bulan September akan ada perdana angkatan pertama prodi magister media dan komunikasi. Diharapkan teman-teman bisa bergabung nanti meneruskan di program magister. Nah, khusus untuk hari ini kita lagi ngomongin tentang undang-undang, revisi undang-undang penyiaran yang jelas kita tolak ya, kita minta perhatian khusus semua pihak untuk menyuarakan ya produk jurnalistik atau undang-undang yang sangat penting untuk produk jurnalistik kita di Indonesia gitu. Nah, kira-kira Mbak Senja, pertanyaan pertama ya Mbak, mengapa sih kita perlu repot-repot ngomongin ini Mbak Senja gitu? Mungkin Mbak Senja punya insight tentang ini. Iya, makasih ya Mbak Firly, ini selalu semangat kalau ngomongin tentang hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia ya. Dan mungkin tadi Mbak Firly mungkin belum sampaikan juga, tapi teman-teman mungkin udah tahu bahwa dalam seminggu ini kita disibukkan banget dengan revisi undang-undang penyiaran gitu. Dan kalau teman-teman di manapun itu mengakses Instagram Komunikasi UMY, di situ sudah ada pernyataan sikap kita semua ya terkait revisi undang-undang penyiaran gitu. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Firly itu menarik banget tentang kenapa sih kita mesti nggak setuju atau kalau bahasa kita tuh di pernyataan itu prodi itu menginginkan adanya penghentian revisi undang-undang penyiaran gitu ya. Jadi sobat komunikasi semua, mungkin satu hal yang paling gampang untuk dilihat kalau RUU ini disahkan adalah kita tidak bisa lagi dengan leluasa mengakses berbagai konten, termasuk konten jurnalistik dan juga mungkin konten-konten yang ada di internet gitu ya, yang itu secara umum punya kualitas yang baik, atau bahkan konten-konten itu bisa digunakan untuk mengkritisi situasi negara kita saat ini gitu ya. Karena misalnya kalau teman-teman lihat di beberapa pasal itu misalnya menyangkut tentang pelarangan konten investigasi jurnalistik gitu ya. Kalau teman-teman yang suka baca atau suka dengan konten-konten jurnalistik, jadi jurnalistik investigasi ini adalah konten yang sangat berkualitas sebenarnya karena dibuat dan dibikin dengan tingkat kerumitan teknis yang lebih tinggi daripada produk jurnalistik lainnya. Nah, biasanya karakteristik dari konten jurnalisme investigasi ini adalah menginvestigasi. Jadi sesuai dengan namanya ya, menginvestigasi sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi.
gitu. Dan biasanya yang ditutup-tutupi itu kan yang nggak bener ya, Betul. sesuatu yang Rahasia. menyimpang, yang rahasia, yang nggak bener, yang itu ditutupi untuk menguntungkan praktek-praktek yang tidak sewajarnya gitu ya. Dan praktek-praktek itu bisa di mana saja, bisa praktek yang ada di sekitar kita, berdampak bagi masyarakat, berdampak bagi publik. Betul. Nah, misalnya seperti itu akan dilarang gitu. Jadi itu sih bayangan yang paling gampang kalau kita bicara tentang RUU penyiaran ini. Kemudian hal yang lainnya misalnya ada kemungkinan bahwa kita akan semakin sulit menyampaikan pendapat atau opini kita karena misalnya ada pasal yang bicara tentang penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah dan penghinaan, ya pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan dan radikalisme terorisme itu juga kemudian dilarang gitu ya. Ini pasalnya aja bahasanya misalnya penghinaan, pencemaran nama baik gitu ya, sangat bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Jadi misalnya kita mengkritik orang, padahal yang dikritik adalah cara kerjanya, program kerjanya, tapi kritikan ini kemudian bisa sangat dimaknai sebagai sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik. Betul. Gitu. Padahal isi kritikannya berkaitan dengan aktivitas atau kinerja sebagai pejabat publik misalnya, menteri misalnya ya, atau siapapun lah pejabat publik, yang itu kan pasti ada kaitannya dengan publik gitu. Nah itu bisa diancam sebagai pasal pencemaran nama baik gitu. Jadi ini pasal ini sangat bisa dibikin untuk macam-macam akhirnya gitu. Itu sih kalau dari bayangan saya ini ya, sebagian dulu ya. Nanti kalau dikasih semuanya kaget terus pingsan terus nggak lihat podcast kita, nggak lihat live kita. Tapi kira-kira tuh itulah bayangan yang paling gampang yang kemudian kita bisa kita bisa imajinasikan kalau RUU ini tuh disahkan. Penting untuk dibicarakan. Betul. Dan kalau tambahan ya mungkin Mbak Senja ya, dalam konteks masyarakat atau negara demokrasi gitu ya, kebebasan beropini itu sangat penting gitu. Kebebasan beropini itu sangat penting. Misalkan kita sudah sangat punya pengalaman terhadap sejarah bangsa ini gitu ya, bagaimana kemudian produk jurnalistik, kemudian kebebasan pers itu dibungkam misalnya begitu atau dibatasi gitu ya, maka yang ada adalah ada stagnasi atas kritik-kritik yang sebenarnya itu baik untuk penyelenggaraan negara gitu. Dan yang paling penting adalah demokrasi itu kan menjamin individu untuk bisa mengatakan apapun dalam konteks ya, dalam konteks tidak apapun tuh sakarpe dhewe gitu ya, enggak gitu ya, tapi dalam konteks misalkan dia adalah bentuk-bentuk kritik terhadap urusan publik. Nah, ini yang mungkin kita juga harus tekankan ya ke mungkin mahasiswa atau sobat komunikasi di sini gitu loh. Urusan publik dan urusan private itu berbeda gitu. Nah, urusan private itu misalkan kita mengkritik orang atas dasar kebencian individu atas individu itu ya, misalkan kita ngomongin pakaiannya, kita ngomongin bentuk tubuhnya, cara dia ngomong dan sebagainya. Tapi kalau publik, apalagi dia bicara pada pejabat publik, kemudian kebijakan untuk publik yang semua orang nih bayar pajak untuk bayar dia sebagai pejabat gitu ya. Nah, harusnya itu munculnya adalah kritik-kritik untuk publik. Apa sih kritik untuk publik? Misalkan ya, nanti kita ngomongin produk jurnalistik yang lagi dibahas ini ya, misalkan tentang investigasi. Itu apa sih yang disebut dengan publik ya? Misalkan bagaimana pengambilan kebijakan oleh pemerintah, pengambilan kebijakan oleh orang-orang yang berwenang ya, aparat yang berwenang, bagaimana kebijakan itu lahir gitu kan, misalkan, atau kebijakan itu ditujukan untuk siapa, mengapa. Nah, itu yang harus kita tekankan ya dalam kritik-kritik itu ya Mbak Senja ya, bukan pada kritik individu. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kemudian literasi tentang media, literasi tentang jurnalistik gitu. Jadi kadang kita juga tidak bisa masyarakat kita gitu ya belum bisa membedakan itu produk jurnalistik atau enggak misalnya begitu. Nah, ini jelas yang produk jurnalistik yang dibawa undang-undang penyiaran yang memang harusnya
mengatur urusan publik gitu. Mungkin Mbak Senja mau menambahkan, apalagi produk investigasi ya Mbak ya. Nah, tadi menarik tuh Mbak Firly cerita tentang publik itu kan terdampak pada setiap regulasi yang dibikin gitu ya. Jadi ini sebenarnya concern kita ini bukan hanya concernnya orang komunikasi ya, tapi concern semua orang, karena semua orang akan terdampak pada RUU ini. Dan tadi Mbak Firly menarik tuh ngomongin tentang publik. Jadi dan demokrasi ya. Betul. Dan memang karakteristik demokrasi itu kan memang ada 3 yang secara umum kelihatan. Yang pertama adalah adanya konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu apa sih? Aturan atau regulasi yang ujungnya itu sebenarnya pada pembatasan kekuasaan. Kemudian yang kedua itu partisipasi publik. Nah, ini yang kemudian jadi hilang pada saat RUU penyiaran itu tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal proses membuat undang-undang itu yang justru penting untuk diintervensi publik gitu ya. Karena undang-undangnya nanti akan mengikat publik. Jadi saya juga berharap nih sama Mbak Firly juga, mungkin kita semua berharap bahwa kenapa sih kita ribut-ribut ini, agar orang itu tidak menormalisasi bahwa masyarakat itu kalau ada undang-undang ya udah terima jadi aja. Yang penting begitu undang-undang itu disahkan kita mentaati. Justru tidak, harusnya publik itu libatkan dalam proses pembuatannya, proses ya. Makanya di beberapa negara yang secara demokrasi sudah mapan, sudah established, proses pembuatan undang-undang itu memakan waktu yang sangat lama. Dan bahkan untuk ngurusin satu diksi aja itu bisa bertahun-tahun. Karena diksi itu atau pilihan kata itu akan berpengaruh dan mengikat masyarakat. Jadi kami juga berharap, kenapa kok kita ribut-ribut? Ini justru juga untuk tidak menormalisasi bahwa regulasi itu dibikin tanpa sepengetahuan kita, tapi hasilnya itu mengikat dan berlaku tanpa kemudian kita setuju atau tidak. Kan memang kalau regulasi udah berlaku kan kita nggak boleh menolak ya. Itu menjadi konsekuensi kita secara hukum gitu dan sebagai warga negara. Makanya kita memang harus, dalam istilahnya itu apa ya, berdarah-darah gitu ya, dalam menyuarakan dan harus terlibat karena kita adalah publik gitu. Jadi itu yang saya rasa kemudian menjadi penting. Dan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu adalah hak asasi yang dijamin dalam negara yang memang sudah meniatkan dirinya menjadi negara demokrasi gitu ya. Pada saat kita sudah mendeklarasikan negara ini adalah negara demokrasi, maka kebebasan berpendapat, berekspresi itu harusnya diatur gitu. Jadi kira-kira hal-hal yang kemudian kita bisa bicarakan berawal dari titik itu ya. Berawal dari titik itu. Harus berperan, publik itu harus berperan, publik itu harus memberi sumbangsih langsung ya kepada masyarakat. Dan DPR itu sebenarnya melayani siapa sih? Nah, melayani yang milih. Melayani konstituen ya kan. Pemilihnya itu kan adalah konstituen ya. Siapapun dia. Begitu dia sudah jadi anggota DPR, maka dia harus mewakili kepentingan publik. Gitu. Oke, Mbak Senja, ini kan ada perdebatan yang sengit ya tentang pasal 50B. Kita langsung ke substansi ya. Pasal 50B ayat 2 huruf C itu ya. Di draft itu disebutkan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat larangan mengenai bagian C menyebutkan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Nah, menurut Mbak Senja sendiri, jurnalistik investigasi itu seberapa berbahayanya sih? Kok kayaknya tadi disebut di awal, kok kayaknya dilarang, kemudian diminta untuk tunggu ya, kita revisi dulu dan sebagainya. Sebenarnya kenapa produk jurnalistik investigasi ini menjadi sangat penting, Mbak? Kalau dari perspektif publik, maka justru kita harusnya diuntungkan dengan adanya produk jurnalistik investigasi gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat atau mungkin yang apa ya, bisa lihat di ini deh, mesin mencari deh. Ada banyak sekali produk jurnalisme investigasi yang itu kemudian mampu membuka praktek-praktek yang kurang baik ya. Misalnya yang paling terkenal nih ya, Panama Papers. Ya, Panama Papers itu luar biasa karena kemudian membuka skandal bisnis ilegal ya. Yang itu ternyata melibatkan banyak pemimpin negara gitu di seluruh dunia, dan dampaknya luar biasa. Ada perdana menteri yang kemudian mundur dan sebagainya karena laporan Panama Papers itu.
dan itu kemudian menjadi salah satu laporan jurnalisme investigasi terbaik pada tahun itu. Teman-teman komunikasi mungkin yang belum pernah lihat atau belum pernah baca Panama Papers bisa langsung search dan kemudian baca laporannya. Nah, maka kalau dari aspek publik, jurnalisme investigasi, jurnalisme yang mengandalkan penyelidikan yang dilakukan oleh jurnalis atau wartawan itu sangat menguntungkan dalam rangka kita tuh bisa melihat dapur para pejabat publik itu gimana, atau kejahatan yang terjadi di sebuah negara itu seperti apa. Dan namanya kejahatan itu kan pasti tidak dipublikasikan oleh si pembuat rahasia kejahatan kan. dong. Kalau dipublikasikan nggak jadi kejahatan. Iya, itu humas gitu. Iya. Makanya pasti selalu kasak kusuk, tertutup, terus ada yang ditutup-tutupi, ada ketidakterusterangan di situ, dan publik pasti kemudian dianggap tidak perlu tahu gitu. Nah, makanya kemudian produk jurnalistik itu kalau dilarang sangat merugikan bagi publik, karena kemudian warga negara itu kan nggak punya akses untuk ngelihat banyak kasus kan. Kita itu sangat berjarak dengan realitas-realitas yang tersembunyi yang tersembunyi. Makanya ada sebuah ungkapan yang paling sering kita dengar, media itu voice the voiceless, menyuarakan orang yang nggak bisa bersuara dan menjadi mata bagi orang yang nggak bisa melihat gitu. Nah, toolsnya itu adalah media itu yang kemudian isinya adalah informasi kan gitu. Jadi kalau informasinya itu kemudian dibatasin, ya kita kemudian nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar karena memang kita nggak punya akses sampai di sana gitu. Jadi media itu sebenarnya perpanjangan tangan. Melalui produk jurnalistik investigasi itu tangan kita yang terbatas itu kemudian bisa menjangkau lebih panjang hal-hal yang selama ini tersembunyi gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin sendiri kalau ada kejahatan mengintai kita, konspirasi atau apapun lah itu ya, kita nggak tahu, tapi itu akan berdampak pada kita. Terus jurnalisnya gitu. Terus jurnalisnya juga mungkin terancam pasal pencemaran nama baik gitu. Jadi membatasi atau bahkan melarang ya kalau di RUU itu produk jurnalisme investigasi itu sebenarnya sama dengan sedang menjerumuskan publik ke dalam ruang yang membuat kita jadi nggak tahu apa-apa. Betul. Gitu. Jadi mengerikan sih kalau menurut saya. Iya. Dan keburukan itu kan memang sembunyi tadi ya Mbak ya. Nggak mungkin kelihatan dengan kasat mata, justru harus diinvestigasi gitu. Betul. Dan pasal ini sebenarnya juga bertabrakan ya dengan pasal 4 ya, 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ya, yang bunyinya ya, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan dan pelarangan penyiaran. Nah, pasal ini kan sebenarnya sudah sangat baik ya Mbak. 99 kalau kita ingat flashback mungkin sobat komunikasi yang belum lahir juga di tahun itu. 98 itu kita mengalami 97 98 kita mengalami era reformasi. Betul. Yang sangat penting, tonggak sejarah demokrasi di Indonesia, bagaimana kemudian presiden sebelumnya yaitu Presiden Soeharto itu turun ya dari jabatannya setelah 32 tahun. Nah, itu yang membuat kemudian ada kebebasan pers yang lahir di situ. Kebebasan pers ini kemudian membuat ya semua orang itu bisa membuat media, kemudian produk-produk berita, jurnalistik dan sebagainya, meskipun juga seperti jamur di musim hujan gitu ya, terlalu banyak mungkin, kemudian akhirnya seleksi alam itu mereka mati sendiri dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya amanat reformasi ini masuk dalam pasal ini ya Mbak ya, pasal pers ini gitu. Nah, ini sangat bertentangan. Nah, menurut Mbak Senja gitu ya, bagaimana kemudian ketika ada undang-undang yang lain, ternyata undang-undang itu juga saling bentrok gitu. Nah, bagaimana kacamata Mbak Senja di konteks ini gitu? Iya, jadi memang antar undang-undang itu harusnya tidak bertabrakan gitu. Dan satu hal yang kemudian secara umum juga kita sudah explore ya di jumpa pers Prodi Ilmu Komunikasi beberapa waktu yang lalu. Di satu sisi kami melihat bahwa RUU ini kontra dengan Undang-Undang Pers tahun 99 yang itu nafasnya sangat reformasi banget. Karena tahun 99 kan. Ini salah satu undang-undang, beberapa paket undang-undang pertama yang dihasilkan oleh pemerintahan yang baru pada saat itu ya, selain undang-undang pemilu. Betul. Nah,
Hal yang lainnya adalah di beberapa pasal kami melihat bahwa undang-undang penyiaran ini, RUU penyiaran ini kemudian ngeling sekali dengan undang-undang ITE. Iya, betul sekali. Betul. Jadi ini kan seperti dipilih-pilih gitu ya, mana pasal-pasal yang kemudian secara umum dianggap menguntungkan ya, itu kemudian dicocokkan dengan pasal dari undang-undang yang lain, tapi di satu sisi ada pasal-pasal yang merugikan dan itu kemudian secara tidak langsung berlawanan dengan tadi misalnya undang-undang pers tahun 99 gitu. Yeah. Jadi kalau dari kacamata orang awam saja saya rasa ini agak susah untuk untuk dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja gitu ya. Gitu. Yeah. Kayaknya ada yang nanya deh Mbak Firly. Ada yang nanya ini. Ya Allah, dari 22.000 penonton. Kita sapa dulu yang udah gabung ya Mbak. Halo, terima kasih ya sudah gabung sobat komunikasi di sini. Ada 23.000. Ya, kita berterima kasih sekali. Nah, ini ada Abel Skina. Ini dulu ini alumni nih kayaknya, alumni komunikasi ya. Halo Abel. Abel menanyakan, Mbak, kira-kira urgensi dari revisi undang-undang ini tuh seperti apa ya? Padahal produk jurnalistik investigasi kan sangat penting untuk buka kotak Pandora gitu ya, betul sekali ya. Seharusnya pemerintah malah menambah lapisan perlindungan kepada jurnalistik. Oke, sangat bagus karena Abel ini juga jurnalis. Jurnalis dari TIT gitu ya. Dan paham banget ya bagaimana kemudian ringkihnya atau prekariatnya jurnalis gitu ya Mbak Senja. Bagaimana sangat sulitnya menjadi jurnalis di era digital jurnalisme sekarang, di era homeless media hari ini gitu. Nah, dari kacamata Mbak Senja bagaimana Mbak? Ya, ini pertanyaannya bagus banget. Abel itu kan kayak sudah melihat bahwa undang-undang yang ada, yang RUU penyiaran ini justru tidak melindungi jurnalis gitu. Padahal keselamatan dan keamanan jurnalis itu malah belum pernah atau sedikit sekali disinggung gitu ya. Dan memang sekedar catatan aja. Pembunuhan dan penganiayaan terhadap jurnalis tuh di Indonesia angkanya tuh tinggi banget sih tidak, tapi angkanya tuh ada gitu. Jadi kejadian sebenarnya pembunuhan, penganiayaan, pengancaman itu tuh terjadi. Dan ada yang kasusnya tidak selesai. Dan ada kasusnya tidak selesai sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Betul. Jadi urgensinya apa? Urgen sekali, makanya kemudian bahasa kita di pernyataan sikap Prodi Ilmu Komunikasi UMY itu bukan menunda tapi menghentikan gitu. Karena ya semua proses harus diawali dengan dengan filosofi penyertaan publik tadi. Betul. Jadi saya setuju sama Abel. Jadi urgensinya di mana? Kami kalau dari sisi masyarakat kita justru nggak melihat urgensinya perubahan ini ya. Kalau perubahannya isinya seperti itu ya. Kita sepakat bahwa undang-undang penyiaran itu memang perlu direvisi karena sudah lama. Tapi proses revisinya harus melibatkan publik. Dan isi pasal-pasalnya harusnya justru mensupport atau mendukung kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan beropini gitu. Dan fokus pada jurnalis juga ya harusnya ya. Jadi sebenarnya kalau jurnalis kan sudah ada di undang-undang pers gitu. Jadi undang-undang penyiaran tuh sebenarnya mau ada di mana gitu. Itu juga mengherankan gitu. Karena ini yang nanti mungkin Mbak Firly bisa juga bacakan ya tentang misalnya pasal-pasal yang secara tidak langsung itu justru memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang itu overlapping dengan kewenangan Dewan Pers gitu. Padahal kita semua tahu produk jurnalistik, sengketa jurnalistik atau itu ada di bawah Dewan Pers kan selama ini gitu. Bukan di KPI. Bukan di KPI. Betul. Nah, ini terus nanti gimana gitu. Ini kan juga sebenarnya overlapping aturan dan juga overlapping kewenangan lembaga gitu. Sehingga memang kemudian menjadi sangat membingungkan. Jadi kalau pertanyaannya urgensinya apa? Ya kami justru malah juga menanyakan ya urgensinya apa ya kok kemudian kok repot-repot ya direvisi dengan isi dan proses yang seperti itu gitu. Ya, makanya komunikasi menolak dihentikan. Jadi minggu lalu ya Mbak hari Jumat ya Mbak.
Jumat atau Hari Kamis. Hari Kamis minggu lalu, teman-teman sobat komunikasi, prodi komunikasi sudah buat pernyataan pers atau konferensi pers gitu ya, yang sebenarnya sudah sangat jelas dan sudah beredar juga ya Mbak, ada di media-media online. Anda bisa lihat juga bagaimana sikap prodi komunikasi, ilmu komunikasi UMY tentang persoalan ini gitu. Betul. Jadi mengapa ini penting, mengapa ini didengungkan, dan kita membuat podcast dan membuat live IG ini untuk mendengungkan lagi, untuk menggaungkan lagi gitu. Kemarin sudah ada action, kami terpanggil sebagai akademisi untuk terus-menerus menggaungkan ini dan mengajak publik tentu saja. Iya. Ya, dan ini menarik tadi yang disebut oleh Mbak Senja tadi gitu ya. Bagaimana kemudian dua ranah regulasi undang-undang pers dan undang-undang penyiaran ini membuat ada overlap gitu ya, yang harus dilihat sebagai bentuk jurnalistik ini sebenarnya sebagai consumer good ya, orang yang konsumen, produk konsumen, untuk konsumen dikonsumsi oleh konsumen, atau sebenarnya untuk public good gitu ya, untuk mengacu pada kebaikan publik, atau untuk political good gitu kan. Ada 3 misalkan yang kita tahu ya pada konteks jurnalistik ini, mau customer itu berarti consumer good, itu berarti ya udahlah pasar yang berbicara, kompetisi, neolib sekalian, nggak ada negara di situ, sehingga siapa yang memenangkan clickbait, siapa yang memenangkan jurnalistik yang bombastis dan yellow journalism, itu dia yang memenangkan misalkan begitu. Atau misalkan political good buat menyerang, nanti media satu dan media yang lainnya saling menyerang karena itu berkaitan dengan politikus, pemilik media dan politik itu sama, kembar siam gitu. Atau sebenarnya untuk public good. Nah sebenarnya kita harusnya gimana nih Mbak? Produk jurnalistik itu harusnya melayani siapa sih Mbak? Iya. Makanya kemudian ada banyak kan yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih media itu, misalnya ini kalau di beberapa kasus yang lain ya, nanti ada kaitannya juga dengan undang-undang dan pertanyaan Mbak Firly. Sebenarnya tuh media tuh harusnya netral atau gimana gitu kan? Pertanyaannya sering sekali kita dengar gitu. Nah kalau dalam perspektif jurnalisme memang media itu memang tidak netral gitu kan. Dan setidak-tidaknya di antara sekian banyak kepentingan, maka yang harus dibela dan dilayani adalah kepentingan publik tentu saja gitu. Tadi menarik tuh Mbak Firly ngomongin tentang masalah apakah ini mau jadi produk kayak kacang goreng gitu ya, yang dilempar ke pasar, terus siapa pokoknya yang paling banyak beli varian A, maka varian A itu yang ditambahin produksinya gitu ya. Nah sebenarnya nah ini yang kami juga ini ya, kayaknya Mbak Firly mungkin juga masih ingat pada saat kita berdiskusi di prodi, salah satu pasal yang juga menjadi ini ya, yang menjadi concern kami itu adalah pasal tentang yang berkaitan dengan tidak adanya pembatasan pemilikan lembaga penyiaran swasta. Itu ya. Nah, padahal kita semua tahu bahwa pada saat lembaga penyiaran swasta itu tidak ada aturan tentang batasan kepemilikan, maka itu sebenarnya sama saja dengan membuat industri penyiaran ini seperti pasar yang kuat adalah dia yang kemudian bisa menguasai. Neoliberal gitu, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin gitu kan, kalau nggak punya duit banyak banget, nggak punya alat produksi banyak sekali, kita mungkin nggak akan pernah bisa jadi pengusaha media atau pengusaha industri penyiaran di Indonesia. Dan kalau itu ternyata dibiarkan, maka yang akan tumbuh besar adalah industri-industri atau pemodal-pemodal yang besar, yang punya tadi modal kapital dan modal produksi yang luar biasa. Dan dampaknya apa, teman-teman? Dampaknya adalah maka industri penyiaran akan sangat homogen dan sentralistik. Gitu. Nah, mungkin coba deh cek teman-teman, sebutkan 20 pengusaha industri penyiaran di Indonesia. Mungkin kita akan susah banget gitu, karena arah ke sana sebenarnya sudah ada kan gitu. Dan itu justru juga lepas di RUU ini gitu, sehingga kami merasa bahwa pasal ini justru membuat industri penyiaran menjadi sangat homogen, padahal salah satu karakteristik dan hasil dari industri penyiaran itu kan informasi. Kita bisa bayangkan kalau informasinya tuh satu arah dan homogen, satu jenis. Berarti otak kita cuma disupport informasi yang itu saja, junk food lagi. Nah, kan malah susah. Kan
itu akan merusak gitu. Ya publik itu membutuhkan informasi yang beragam dan demokrasi itu selalu identik dengan keberagaman informasi sehingga publik itu punya banyak pilihan dalam mengambil keputusan. Gitu. Coba bayangkan kalau kita makan di mana UMY Buka, jajannya makanannya itu mulu ya. Itu selain tidak bergizi karena itu saja yang masuk, juga ada kebosanan ya Mbak Senja ya. Bukan malah bikin smart ya, tapi justru ada kebosanan dan kita jadi ignorance gitu. Udahlah paling juga gitu-gitu aja misalkan. Dan gizi itu tidak hanya secara tubuh gitu ya, tapi mental dan mind itu juga harus dikasih makan ya Mbak. Harus dikasih makan yang bergizi. Yang bergizi, misalkan buku yang menarik, misalkan ya kan. Informasi yang beragam dan pasti yang empati, yang punya jurnalisme yang empati, yang punya cerita-cerita yang bernilai gitu, kira-kira begitu. Nah, Mbak, kita ada pertanyaan lagi nih dari akunnya Kiza. Mbak Firly dan Mbak Senja, saya mau tanya apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa agar revisi undang-undang ini menjadi lebih menguntungkan jurnalis atau tidak disahkan dan ketentuannya sekarang. Bagus sekali ya Mbak ini, betul sekali. Gimana caranya Mbak Senja biar ini sobat komunikasi, biar mahasiswa juga bisa kritis ya dan melek atas isu-isu terkini. Silakan Mbak Senja. Caranya adalah mari mahasiswa bergandengan tangan ya untuk juga menyuarakan isu ini. Jadi ini kita tuh membutuhkan gema yang yang besar, yang tidak gampang hilang gitu ya. Sehingga kemudian mampu menggedor pintu-pintu ruang diskusi regulasi ini agar bisa ditembus oleh publik gitu. Jadi bayangin aja ruangan DPR itu nggak boleh kedap suara. Harusnya suara publik itu bisa nembus ke ruangan itu, di balik tembok yang tebel itu harusnya kita bisa masuk. Malah harusnya transparan. Betul. Ya Mbak ya. Malah justru publik itu harusnya diundang sebanyak-banyaknya. Dalam dalam terminologi yang tidak ansih diundang, tapi mungkin bisa ada diskusi dan apapun gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa turut mengkritisi gitu. Jadi kalau Keza nanya mahasiswa harus seperti apa gitu ya, waduh banyak banget yang bisa dilakukan, menyuarakan isu ini secara terus-menerus misalnya di media sosial sehingga kemudian gemanya menjadi lebih kuat. Menulis di media terkait isu ini. Sekarang banyak sekali platform online yang kemudian memperbolehkan mahasiswa untuk menjadi penulis juga gitu ya. Atau melakukan diskusi gitu. Nah, diskusi itu penting karena membuat ada ruang-ruang untuk kita mengimbangi wacana yang dominan dengan wacana alternatif. Gitu. Nah, wacana alternatif itu tugas kita. Gitu. Karena kalau ada satu informasi yang terlalu dominan itu tidak menyehatkan otak tadi yang kata Mbak Firly ya. Jadi harus kemudian ada banyak sekali visi, ada banyak sekali insight gitu yang sebenarnya mahasiswa tuh juga bisa lakukan gitu, bisa sampaikan gitu, dengan mungkin mengkritisi lagi pasal per pasal, karena ada banyak sekali pasal yang secara umum kita tidak tahu definisinya, kita tidak tahu batasannya. Misalnya konten digital yang seperti apa, nah itu kan jangan-jangan multitafsir, jangan-jangan besok kalau mau main podcast isinya podcast tentang politik nggak boleh misalnya gitu. Kan kita juga bertanya-tanya pada saat definisi dan tafsirnya lebar, maka ya kita juga nggak tahu seperti apa gitu. Jadi Keza saatnya sekarang bergerak ya. Dan mungkin dari hal-hal yang kecil ya Mbak Senja, jangan dibayangkan bahwa aktivisme itu sesuatu yang besar gitu. Enggak, misalkan gunakanlah sosial media kalian juga untuk bicara tentang apa yang harus dikritisi, misalkan ya dalam koridor-koridor yang baik, dalam koridor-koridor yang tidak menghina orang lain, misalkan pada substansinya aja apa gitu. Tadi selemah-lemahnya iman adalah nge-tweet, mereposting ya, kemudian mengkomen hal-hal yang memang berkaitan dengan urusan publik, nggak hanya urusan pribadi aja ya. Nanti putus cinta apa gitu, cuma gitu-gitu enggak, kan ada mahasiswa Anda yang punya pengetahuan
dan Anda bisa memproduksi dan mereproduksi informasi itu tadi gitu ya. Iya. Jadi ada banyak sekali ruang untuk berjihad ya. Iya betul betul. Berjihad itu salah satunya adalah mencari ilmu ya Mbak. Betul. Mencari ilmu itu juga berjihad. Jadi dan memberi informasi yang benar gitu kepada publik itu juga salah satu jihad yang benar gitu, yang baik gitu. Kira-kira begitu. Dan mungkin ada pengalaman sih Mbak, ini tambahan aja tadi karena Mbak Senja sudah ngomong tentang parlemen dan sebagainya. Saya kebetulan punya kesempatan sudah ke 4 gedung parlemen gitu. Betul. Ya. Pernah ke di Jakarta sudah pernah, kemudian Skotlandia, Australia, dan kemarin ke Amerika di Washington, di Phoenix gitu ya. Gimana Mbak atmosfernya? Nah, saya melihat itu memang ruang untuk guest atau tamu masyarakat publik yang bisa melihat rapat itu space-nya besar sekali Mbak, gitu ya. Jadi selalu ada ruang yang lebih besar untuk orang, tadi kata Mbak Senja betul sekali, untuk diundang atau ingin involve untuk melihat gitu sebenarnya anggota DPR saya itu lagi ngapain. Nah itu sangat betul sekali gitu. Dan sebenarnya kan yang paling megah yang sejauh ini saya datangi memang Indonesia ya, karena Indonesia kan gede banget ya negaranya, makanya dewannya itu banyak gitu ya. Tapi space untuk warga negara yang ingin involve tuh saya kira itu yang perlu juga loh anggota DPR atau pemerintah untuk ayo menginvite lebih banyak juga gitu orang untuk bisa bersuara atau mendengarkan lah lagi ngapain gitu. Ya kan lagi ngapain sih sebenarnya parlemen kita tuh lagi ngapain gitu. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi ya. Ini ada Aliasta. Oke, makasih Aliasta. Permisi Miss Firly dan Miss Senja, izin bertanya, mengapa revisi undang-undang ini diperlukan? Padahal undang-undang sebelumnya masih bisa diterapkan dengan penyesuaian. Apakah ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Aduh, itu tadi itu. sudah dibahas ya sebenarnya. Ngapain sih repot-repot? Mungkin ngulangi lagi nih Mbak Senja. Ngapain repot-repot? Iya. Jadi Aliasta, terima kasih ya sudah join dan sudah bertanya. Itu adalah pertanyaan yang sama yang kita juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya ya. Kenapa di ujung periode DPR yang sudah mau selesai, karena kalau nggak salah mungkin pelantikannya. Nanti ya dicek lagi ya teman-teman komunikasi kapan pelantikan anggota DPR yang baru. Tapi kan memang di tahun ini akan berganti ya kalau nggak salah. Nanti coba dicek lagi datanya seperti apa. Kalau presiden Oktober ya Mbak ya? Ya presiden Oktober. Kan berarti kan pergantian itu nggak akan jauh di bulan-bulan itu ini, ya. Sehingga kemudian pertanyaan yang sama yang juga kami para akademisi itu questioning terus dari kemarin ya. Kenapa kok nampaknya sangat terburu-buru, terus kemudian prosesnya dibikin sesimpel itu gitu ya, karena tidak melibatkan publik dan sebagainya. Bahkan para akademisi, para jurnalis, para orang-orang yang bergerak di bidang industri penyiaran itu juga tidak diajak untuk berdiskusi gitu. Lantas sebenarnya undang-undang ini untuk siapa gitu kan. Jadi ini pertanyaan yang sama juga Alia, kami pun juga bertanya-tanya dan kami masih percaya lah ya bahwa anggota dewan yang kita pilih di pemilu yang sebelumnya adalah mereka yang memang secara umum tuh baik gitu. Nah, makanya kami menagih karena yang dulu itu sudah kita pilih ya kita tagih janjinya untuk kemudian mengutamakan kepentingan publik karena mereka bekerja kan untuk publik kan. Betul. Gitu. Jadi ini yang kemudian juga kami pertanyakan. Nah aku tertarik tuh sama cerita Mbak Firly tentang beberapa gedung DPR di Amerika dan di negara lain ya. Tadi misalnya disebutkan bahwa space untuk pengunjung itu emang dibikin serius gitu ya. Serius, nyaman. Ya, karena mereka berusaha menginvite orang untuk datang dan melihat mereka itu kerjanya apa. Dan kayaknya memang keterlibatan publik itu jadi ciri khas dari negara demokrasi modern kali ya. Atau gimana Mbak Firly? Waktu di sana dinamika apa yang kemudian terlihat menarik? Ya, yang paling menarik juga ini sih ya, ruang-ruang individu gitu ya, baik individu atau kelompok untuk datang kepada gedung parlemen mengikuti rapat-rapat yang dilakukan oleh para dewan itu tidak dibatasi ya. Oke, memang harus daftar, harus mendaftar, kemudian kita harus seperti ada waiting list gitu ya, karena mungkin harus diatur gitu ya. Tapi kita boleh mendengarkan gitu. Saya kira di DPR RI itu boleh juga ya. Ada ya kayaknya di ruang atas itu ya. Di ruang atas itu ya.
yang bersama para jurnalis Iya, gitu iya. ya. Tapi itu tidak common ya di kita gitu. Itu tidak common tuh apa? Tidak biasa gitu. Kayak masih ngapain sih kamu gitu? Ini kurang kerjaan banget gitu di menghabiskan waktu ngelihat anggota DPR dan sebagainya. Nah, justru kalau di Inggris misalkan BBC itu sampai ada live-nya, Mbak, gitu ya. Jadi parlemen itu berdebat itu sebagai sesuatu yang konten yang terbuka untuk publik gitu, dan bisa ngomongin apa aja gitu. Dan mereka saling menghina dalam konteks dalam membela konteks, kepentingan publik membela kepentingan publik begitu kan. Kalau orang Inggris tuh nyindir gitu kan, nggak sarkas misalnya gitu. Tapi itu dipertontonkan gitu sehingga publik bisa menilai gitu loh, ini sebenarnya anggota parlemen ini tuh serius nggak sih gitu, atau anggota parlemen yang ini tuh punya kemampuan untuk bicara nggak sih gitu ya. Sehingga ketika next senator itu mencalonkan diri, mereka kelihatan gitu actionnya gitu ya Mbak. Jangan sampai kita memilih orang yang justru nggak bisa bersuara atau follow aja gitu, yang suara yang dominan ya udah ikut aja misalnya begitu. Nah, saya kira ini juga sangat berkaitan dengan undang-undang penyiaran juga. Kalau media kita juga terbuka, diberi kesempatan sangat luas dan diatur oleh undang-undang penyiaran yang tepat gitu ya, maka keterbukaan atas informasi publik itu juga akan kita dapatkan gitu. Dan menurut saya yang miss juga dalam konteks masyarakat Indonesia itu kegagalan untuk memahami ini urusan publik atau privat sih. Karena saling berkelindan gitu ya Mbak ya. Jadi kita tuh sangat sering melihat artis-artis di media kita, televisi itu berhilir mudik gitu ya. Itu terus misalnya nikah itu sampai 5 hari diliput, sampai berhari-hari diliput, siaran langsung lagi gitu. Tapi misalkan atlet kita lagi bertanding gitu ya, di mana misalkan badminton gitu ya, sangat penting gitu ya, itu nggak live tuh Mbak gitu ya. Jadi sesuatu yang harusnya private, harusnya disimpan, itu justru ditampilkan. Tapi sesuatu yang publik, yang berkaitan dengan bangsa, negara gitu ya, atau demokrasi dan apapun itu justru nggak diputar gitu. Nah itu saya kira sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan Mbak Senja tadi. Ketika kepemilikan media itu ya kayaknya banyak medianya, tapi ternyata ada owner, pemilik dari media itu hanya orang-orang itu saja, maka homogen tadi gitu, tidak punya banyak pilihan. Bayangkan kita punya stasiun TV yang dari jam 6 itu Mbak sampai jam 11 malam itu dangdut terus. Tidak bervariasi ya. Tidak bervariasi. Bukan saya bilang dangdut itu buruk gitu ya. Enggak, saya juga suka dangdut gitu ya. Cuman akhirnya itu menjadi pattern gitu loh. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu itu terus. Nanti kalau bulan Ramadan tinggal dikasih kerudung aja itu. Terus Ramadan misalnya gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah homogenitas itu tadi. Konten-konten yang itu saja. Mungkin Mbak Senja mau menambahi Mbak. Iya. Tadi menarik tuh waktu Mbak Firly cerita tentang kawinan artis misalnya, yang bahkan 6 hari berturut-turut, mulai dari prosesi lamaran, misalnya pra hari H sampai hari H sampai after hari H itu tetap disiarkan secara langsung gitu. Nah yang menarik itu kan sebenarnya frekuensi publik yang digunakan gitu. Jadi frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan kepentingan privat. Nah ini yang kemudian juga menjadi penting untuk kita lihat bersama-sama gitu. Nah kaitannya dengan undang-undang penyiaran apa? Yang salah satunya yang diatur undang-undang penyiaran itu kan adalah frekuensi publik. Ya kan? Karena misalnya televisi dan sebagainya itu menggunakan frekuensi publik. Namanya saja frekuensi publik. Berarti harusnya dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk publik gitu. Kepentingannya berarti harus kepentingan publik. Cara-caranya juga cara-cara yang etis dan sesuai dengan keinginan publik, kebutuhan publik ya, sehingga harus undang-undangnya pun harus dibikin sedemikian rupa yang melibatkan partisipasi publik. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita move ke pasal yang lainnya ya, misalnya tentang adanya kewajiban penyelenggara platform digital penyiaran atau platform teknologi penyiaran lainnya itu melakukan verifikasi konten siaran ke KPI misalnya. Nah, berarti kan harus ada verifikasi. Berarti verifikasi itu apa sih namanya ya? Filtering gitu ya. Jadi kayak kalau teman-teman mungkin bayangin, saya punya konten, terus saya harus
menyerahkan konten itu ke Mbak Firly dulu, baru Iya. kemudian kalau Mbak Firly ACC maka konten itu bisa dipublish. Iya. Lah, kalau Mbak Firly-nya amanah sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau Mbak Firly tidak amanah, Iya. tidak pro terhadap kepentingan publik, ya. karena pro kepentingan pribadi, Iya. ya, maka kemudian bisa jadi konten yang kita produksi itu kemudian tidak diloloskan, bukan karena kontennya jelek, tapi karena kontennya barangkali nggak sesuai dengan kepentingan si verifikator. Iya. Nah, ini kan juga berbahaya. Jadi Bisa subjektif ya, Mbak? sangat subjektif dan sangat bisa ditunggangi kepentingan ekonomi dan kepentingan politik tertentu. Iya. Jadi ini yang juga berbahaya. Nanti teman-teman cek sendiri di beberapa pasal itu ada yang menyampaikan itu ya. Pasal 34F itu bicara tentang verifikasi konten siaran Iya. gitu. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak ya. Mbak Firly dari mana nih? Fadlur. Ya, halo Fadlur. Mbak Firly dan Mbak Senja, jika RUU ini pada akhirnya dilanjutkan dan disahkan, bagaimana sikap kita? Apakah harus melawan atau tunduk? Aduh, Ini jangan dia. sampai ya disahkan. Makanya kita harus bersuara. Gimana Mbak Iya. Senja? Dan sebelum ke Fadlur mungkin kita juga harus mengingatkan bahwa tanggal 29 besok akan ada rapat Ya. panja dan rapat balek ya. Besok ya. Besok tanggal 29 rapat panja itu sepanjang informasi yang kemudian kita peroleh ya, itu jam 10 sampai jam 12. Ya. Rapat baleknya itu jam 13 sampai jam 15. Betul. Gitu. Kita nggak tahu apakah ada siaran langsung yang kemudian bisa mengudarakan ini, tapi salah satu agenda di rapat balek itu adalah pengambilan keputusan. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah Langsung ya, pengambilan keputusan. Iya, betul. Semoga sih ada Buru-buru perubahan banget ya Mbak. Nah, Ada makanya apa kok buru-buru banget? ini yang juga tuh? ditanyakan oleh teman-teman yang tadi ya. Iya. Jadi kira-kira itu yang kemudian timeline yang paling dekat dengan kita. Balik lagi ke Fadul tadi, misalnya kalau udah disahkan terus kita gimana ya? Saya rasa bingung kan? Bingung kan? Iya. Saya rasa diam itu bukan pilihan ya. Ya. Gitu. Jadi apapun itu jangan diam, jangan menyerah gitu ya. Harus terus mengencangkan ikat pinggang dan menyingsingkan lengan baju gitu ya Iya, kira-kira. iya. Untuk terus bergerak karena Betul. sebenarnya masih ada mekanisme lain yang itu diperbolehkan secara hukum dan sah gitu ya. Iya. Pada saat undang-undang itu disahkan gitu dan kemudian publik tidak menyetujui, masih ada proses peninjauan ulang, review dan sebagainya gitu. Cuman itu nah, waktu lagi ya Mbak. waktu lagi dan Energi lagi. kenapa kita selalu bikin regulasi yang untuk direvisi gitu? Iya. Kan aneh ya. Aneh, ya. Jadi harusnya kita bikin regulasi sebaik mungkin agar itu kemudian bisa melindungi publik dari hal-hal yang mencelakakan gitu. Iya, gitu. iya. Jadi jangan bikin regulasi yang tujuannya untuk direvisi di Mahkamah Konstitusi gitu Iya. ya. Jadi ini itu kira-kira. Jadi diam tentu bukan pilihan gitu. Iya, gitu. Diam bukan pilihan dan selemah-lemahnya iman adalah orang yang mengingatkan kalau kita punya sosial media, digunakan sosial media, kalau kita punya waktu dan punya tenaga, kita harus bersuara dan ini yang sedang kita lakukan ya sebagai organisasi pendidikan, institusi pendidikan yang harusnya juga melek terhadap isu-isu terkini dan kita juga ingin menjaga negara ini menjadi negara yang tetap demokratis gitu ya. Dan ini amanat reformasi yang harusnya kita jaga ya, Betul, kira-kira begitu ya. Nah, Mbak Senja, mungkin ada yang perlu kita highlight ya dari diskusi kita ini karena kita udah mau 1 jam ini ya. Jadi Lo katanya tadi mau 5 jam. 5 jam. Oke, kan ini tinggal 10 menit lagi tuh selesai betul. kan. Nah, kira-kira apa yang penting untuk kita highlight dalam diskusi kita yang akan kita posting juga nanti di podcast komunikasi di YouTube komunikasi. Silakan Mbak Senja. Nah, misalnya ini mungkin bisa menjadi sebuah isu yang sangat penting sekaligus sensitif buat kita semua gitu. Kadang tuh kan kita bertanya-tanya sebenarnya intention atau maksud dari si pembuat kebijakan itu seperti apa. Kayaknya semua pertanyaannya kan tadi seputar itu kan gitu. Sebenarnya ada apa sih, kenapa sih gitu kan. Itu sebenarnya kita mempertanyakan motivasi si pembuat regulasi atau si pembahas regulasi ini gitu. Nah, makanya kemudian misalnya ada pasal yang hilang dalam rancangan undang-undang itu, yaitu tentang kalimat yang mengatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran
di Indonesia itu harusnya untuk kemakmuran rakyat. Itu justru nggak ada pasal tersebut gitu. Nah ini kan sebenarnya, lah terus untuk siapa kalau penyiaran itu bukan untuk kemakmuran rakyat gitu. Dan ini kemudian kalau kemudian ditimpa dengan undang-undang misalnya tadi ya pencemaran nama baik, terus pelarangan konten jurnalisme, terus konten-konten yang harus diverifikasi dan sebagainya, maka kemudian kita bisa mengira-ngira gitu ya, berprasangka bahwa undang-undang ini memberikan banyak sekali ruang bagi kontrol pemerintah terhadap publik gitu, dan itu berbahaya. Itu tidak boleh. Karena misalnya media itu, ini Mbak Firly sering banget ngomongin ini di kelas pasti. Media itu adalah salah satu bentuk ruang publik. Dan dalam ruang publik itu nggak boleh ada orang yang atau pihak yang kelasnya berbeda dengan kita. Harus setara. Agar kemudian informasi itu bisa silih berganti tanpa merasa takut. Nah, sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Ruang publik itu diintervensi oleh kekuatan politik tertentu gitu ya, karena bahkan pasal tentang kemakmuran rakyat saja udah nggak ada. Gitu. Berarti kalau demikian, maka mungkin kalau RUU ini disahkan, kita tidak lagi punya ruang publik yang bebas. Kita akan hidup dengan ketakutan mungkin, bahkan self-sensor. Jadi belum ngomong aja udah sudah takut gitu ya. Jangan-jangan nanti ada tukang soto di depan rumah pakai HT. Itu tukang soto yang seperti apa? Nah itu kan yang sebenarnya jangan pernah ada lagi. Karena kita sudah pernah merasakan itu di era sebelumnya kan. Era sebelumnya gitu. That's why kemudian ada reformasi kan, salah satunya adalah ini penghargaan terhadap hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat dan beropini gitu, termasuk kebebasan pers dan media sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau eksekutif, yudikatif, legislatif ambruk, minimal kita masih punya pilar yang keempat, yaitu media massa yang sehat dan terbuka. Tapi kalau yang keempat juga dihabisin, maka selesailah sudah kita gitu. Sehingga tadi ya, terus mau dibawa kemana gitu. Sedangkan pasal yang secara eksplisit menyebutkan penyiaran itu untuk kemakmuran rakyat saja sudah dihilangkan gitu. Jadi sangat penting ya untuk menjaga bangsa ini tetap demokratis ya, kemudian menjamin hak publik untuk bersuara ya, lagi-lagi untuk berkaitan dengan konteksnya adalah urusan publik bukan urusan privat. Nah, dan yang paling penting juga kesadaran audiens ya, kesadaran publik yang kemudian ketika dia menonton media atau dia menggunakan media, dia menjadi disebutnya audiens kan begitu. Tentang literasi misalkan, bagaimana kemudian juga bersuara dengan yang baik, bersuara dengan cara-cara yang elegan gitu ya, yang sesuai dengan koridor-koridor norma-norma yang berlaku ya. Kita juga tidak mendorong orang untuk kemudian melakukan anarki, sama sekali tidak seperti itu, tapi justru cara-cara yang baik, kritik-kritik yang baik, yang salah satunya adalah ikhtiarnya melalui press conference ya, kemudian buat rilis dan buat podcast seperti ini. Untuk apa? Untuk edukasi, untuk menjadi pembelajaran kepada publik bahwa kita punya hak kok gitu ya, kita punya hak. Oke, saya kira ada satu lagi. Ada satu lagi. Kita punya 4 menit ya. Iya, 2 hari kita siaran live ini. Iya. Tadi sudah ya ini ya, saya kira ya, yang kita harus sama tadi, apakah kita harus tunduk, apakah kita harus melawan dan sebagainya ya. Tadi kembali lagi, semoga ini tidak disahkan, kemudian semoga mendengar ya, anggota DPR mendengar apa yang kita suarakan. Dan ini ada yang ngomong bahwa kayaknya baru Prodi Ilmu Komunikasi UMY itu yang menyuarakan penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran nih ya, Wiwin STYWT nih iya gitu. Ini iya, sejauh ini masih kita ya Mbak ya. Sejauh ini. Tapi sebenarnya karena ini menjadi kepentingan banyak pihak ya, kepentingan publik gitu. Jadi sesungguhnya memang menjadi yang pertama atau menjadi satu-satunya itu bukan concern kita ya gitu. Jadi sebaiknya memang isu ini kemudian bergulir terus, menggema terus gitu dalam dan mengajak gerbong yang lain juga gitu ya Mbak ya. Betul, mengajak gerbong yang lain termasuk mahasiswa. Nggak cuma mahasiswa komunikasi, mahasiswa semuanya gitu ya. Semua orang terdidik dan berwawasan, dan siapapun warga yang masih jadi warga Indonesia ya. Betul. Itu punya kepentingan yang sangat tinggi terhadap undang-undang ini, revisi undang-undang ini. Jadi
menjadi yang pertama dan masih satu-satunya, saya rasa itu bukan concern kita, tapi gimana kita kemudian bisa mengajak lebih banyak orang untuk menyuarakan, karena waktu kita tinggal besok gitu ya. Besok kemarin ada demonstrasi di depan DPR para jurnalis, ya. Terus di Surabaya juga ada. Kemudian makanya hari ini kita podcast gitu agar live, agar kemudian secara umum sampai pesan ini sampai gitu ya. Ini mungkin terakhir kali ya Mbak Firly ya, pertanyaan dari Anissa. Bagaimana sikap kita jika undang-undang ini direvisi terlebih dahulu dan berhasil tanpa menimbulkan masalah? diratifikasikan. Ya mungkin maksudnya revisi kali ya. Berhasil direvisi dan tanpa menimbulkan masalah. Ya senang ya kalau tanpa menimbulkan masalah ya. Tapi kan masalahnya, ya betul. Ide revisinya itu sudah kenapa senyap ya? Betul. Kenapa Jadi senyap? mungkin teman-teman juga perlu perhatikan bahwa regulasi itu nggak cuma isinya yang kita, tapi caranya. cara merevisinya itu juga penting. Proses itu menentukan isi soalnya. Betul. Jadi kalau prosesnya tidak transparan, prosesnya tidak demokratis, ya kita nggak bisa berharap isinya juga kemudian mencerminkan kepentingan publik gitu. Jadi isi dan proses itu sama pentingnya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke, Gitu, saya Anissa. kira itu ya Mbak Senja, kita sudah Betul. 1 jam. Teman-teman yang belum atau masih mau mendengarkan diskusi kita bisa ikut podcast ya. Podcast akan kita segera unggah gitu ya, agar ada utuh gitu ya, ada mungkin Konteksnya lebih lebih ini ya. konteksnya lebih utuh dan mungkin medianya lebih enak ketika menontonnya di YouTube gitu. Kira-kira itu. Terima kasih Sobat Komunikasi sudah menyimak kami. Saya Firly Anissa. Saya Senja Yustitia. Mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk banyak orang dan memberikan impact ya pada bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kuliah semuanya. Iya.